Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fatika Sari dengan NIM 126 dari program studi PGSD. Di sini kita akan membahas dua topik penting yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar mengenai perkembangan kognitif anak nih, dan juga pemrograman bahasa kedua. Nah, yang topik kedua nanti kita akan belajar tentang prinsip serta teori dalam pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Nah, yuk kita mulai. Di bagian pertama ini kita akan belajar mengenai perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak itu adalah hal mendasar yang perlu dipahami oleh guru sebelum merancang pembelajaran bahasa. Jadi guru itu harus mempunyai bekal dulu dalam memahami perkembangan kognitif anak ini sudah sampai tahap mana. Dan menurut Jen Pease, anak-anak dengan usia 7 sampai 11 tahun, kisaran kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD ini berada dalam tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini mereka sudah mulai bisa berpikir logis, tapi juga masih perlu dengan bantuan dengan benda konkret dan juga pengalaman secara langsung. Jadi misal kita akan mengajarkan kosakata tentang weather atau fluid. Nah, akan lebih mudah dipahami jika anak melihat gambarnya langsung atau bahkan memegang bendanya. Misal kita akan belajar tentang weather atau tentang cuaca. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk aktivitas di luar ruangan. Kita bisa memperkenalkan mereka dengan melalui kegiatan secara langsung. Atau mungkin dengan kita belajar tentang buah-buahan, anak-anak bisa diminta untuk membawa misal buah kesukaan mereka, dan juga kita bisa mengajak mereka melalui aktivitas yang lebih menyenangkan. Jadi anak-anak ini juga biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi Jen Pease ini juga berpendapat bahwa anak-anak itu masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi pembelajaran yang paling efektif itu dengan mereka bermain sambil belajar atau melakukan aktivitas secara langsung yang bisa menambahkan mereka dalam menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang lebih nyata. Nah, artinya kita sebagai guru ini perlu menyesuaikan materi apa dan juga metode bagaimana yang kita bisa ajarkan ke anak-anak yang lebih aktif dan konkret. Nah, di bagian kedua kita akan belajar mengenai teori pemerolehan bahasa kedua. Nah, di sini saya punya 3 teori. Yang pertama dari Stephen Carson, yang kedua ada Lev Vygotsky, yang ketiga ada Jen Pease. Nah, di teori pertama tentang Stephen Carson ini mengemukakan 5 hipotesis, tapi yang sering kita kenal atau mungkin yang lebih dikenal banyak orang itu adalah hipotesis affective filter hypothesis. Nah, dia menjelaskan bahwa suasana belajar yang menyenangkan akan menurunkan filter emosional, sehingga anak-anak lebih terbuka dan mudah menyerap bahasa kedua. Jadi Stephen Carson ini berpendapat kalau pembelajaran yang lebih menyenangkan itu memudahkan siswa untuk memperoleh bahasa mereka. Jadi tidak cuma dengan menghafal, mereka jika menghafal itu lebih merasa tertekan, biasa merasa takut salah. Jadi Stephen Carson ini lebih condong dalam pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak lebih terbuka dan mudah menyerap bahasa. Kemampuan mereka untuk menyerap bahasa tidak terhambat jika mereka merasa pembelajaran mereka ini menyenangkan gitu. Kemudian yang kedua itu ada teori Lev Vygotsky. Vygotsky ini memperkenalkan konsep zone of proximal development, di mana artinya anak-anak itu belajar paling efektif saat mereka mendapat bantuan dari orang lain. Orang lain ini seperti dengan bimbingan guru atau teman sebaya, atau mungkin ketika mereka belajar di rumah bisa dibantu dengan orang tua. Jadi untuk mencapai hal yang mereka belum ketahui. Jadi mereka ini masih perlu juga dengan bimbingan orang
terdekatnya. Nah, inilah mengapa Lev Vygotsky ini lebih memilih dengan pembelajaran secara berkelompok, di mana kerja kelompok ini bisa bermanfaat dalam pemerolehan pembelajaran bahasa mereka. Kemudian yang ketiga ada teori Jean Piaget. Piaget ini lebih berfokus seperti yang sudah sedikit disinggung kita di awal tadi, bahwa berfokus pada pembelajaran yang aktif. Ia percaya, Jean Piaget ini percaya bahwa anak membangun pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan dan pengalaman langsung. Jadi sesuai pengalaman mereka, dan juga mungkin dengan kegiatan di luar ruangan, atau mungkin bisa dengan bermain peran, itu juga bisa. Nah, Jean Piaget ini berpendapat anak-anak itu tidak dengan mendengarkan aja, tidak cukup hanya mendengarkan. Jadi tidak kita terus-terusan ceramah atau dengan menjelaskan, itu anak kurang suka biasanya, dan mereka kurang fokus apabila kita cuma menjelaskan tanpa menggunakan benda-benda konkret atau mungkin dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Itu menurut Jean Piaget. Dan anak-anak ini juga harus melibatkan diri secara aktif untuk belajar yang lebih maksimal. Ketiga teori ini sangat berkaitan, dari mulai Stephen Krashen yang berpendapat bahwa pembelajaran itu harus yang menyenangkan tanpa tekanan anak-anak. Kemudian Lev Vygotsky ini pembelajaran di mana anak ini perlu bantuan dengan pembelajaran berkelompok. Kemudian yang ketiga Jean Piaget itu berpendapat bahwa pembelajaran yang aktif melalui pengalaman secara langsung. Nah, ketiga teori itu berkaitan dalam mendukung praktik pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, terutama dalam konteks kelas yang lebih komunikatif dan juga berbasis pada pengalaman secara nyata. Nah, di topik kedua ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan ketiga teori tadi dengan bagaimana anak SD ini belajar bahasa Inggris. Nah, kita akan menghubungkan nih teori-teori tadi dengan kenyataan yang sering kita jumpai di kelas. Anak SD ini lebih cepat memahami bahasa Inggris jika mereka diberi input yang menarik dengan pembelajaran yang lebih menarik, diizinkan untuk mencoba berbicara dan didukung dalam suasana yang lebih menyenangkan. Contohnya, saat kita belajar tentang family, tentang keluarga. Anak ini tidak cuma misal kita menjelaskan, ayah, apa ayah, father. Nah, anak ini kurang menyerap dalam pembelajaran jika cuma dengan ceramah. Jadi kita bisa mengajak anak-anak ini dengan menggunakan gambar atau menggunakan lagu. Nah, lagu ini kan kita juga sering dengar, misal lagu Finger Family, lalu mengajak anak-anak bermain peran seperti menjadi ayah, ibu, seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat ketika mereka mendapat input bahasa, mereka dapat kosakata bahasa ini, itu menurut teori Krashen, sesuai dengan teori Krashen. Kemudian berinteraksi dengan teman, kita kan bermain peran itu dengan berkelompok ya, jadi itu sesuai dengan teorinya Vygotsky. Kemudian dengan mengalami langsung. Nah, di bermain peran ini mereka merasakan, misal teman satu menjadi ayah, ini menjadi ibu, jadi dengan pengalaman secara langsung. Itu menurut teori Piaget. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang efektif harus memperhatikan tahapan kognitif mereka, kemudian bagaimana suasana emosional mereka, serta bagaimana pentingnya interaksi sosial atau mungkin dengan aktivitas secara langsung. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang prinsip pengajaran 4 keterampilan bahasa yang terdiri dari listening, speaking, reading, dan juga writing. Nah, yang pertama kita akan
sedikit penjelasan tentang listening atau mendengarkan. Nah, prinsipnya bagaimana tentang listening itu? Prinsip listening itu adalah pintu masuknya pemerolehan bahasa. Anak-anak itu harus banyak mendengar terlebih dahulu. Mendengarnya bisa mungkin dari melihat video, terus mendengarkan musik. Anak-anak itu biasanya gampang menyerap bahasa ketika mereka mendengarkan lagu atau juga melihat-lihat film atau mungkin dengan cerita-cerita pendek itu bisa. Nah, aktivitas apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka sedang belajar listening atau mendengarkan? Itu mendengarkan lagu atau cerita sederhana. Misal The Very Hungry Caterpillar. Kemudian media apa yang bisa digunakan? Misal di YouTube itu kan sudah banyak ya. Yang marak itu ada Cocomelon atau juga Miss Rachel. Itu biasanya itu tontonan anak-anak ketika mereka belajar bahasa Inggris. Kemudian mengapa listening ini sebagai pintu utama anak-anak dalam belajar bahasa Inggris? Itu anak itu harus membiasakan diri dengan bunyi dan intonasi bahasa Inggris. Jadi mereka itu harus terbiasa terlebih dahulu ketika mendengarkan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu belajar tentang speaking, bagaimana anak-anak ini berbicara. Prinsipnya speaking itu anak itu perlu kesempatan dalam berbicara tanpa takut salah. Jadi anak-anak ini salah itu dalam pengucapan itu bukan masalah. Jadi anak itu harus dibangunkan kepercayaan diri mereka terlebih dahulu. Kemudian aktivitasnya itu bisa dengan bermain peran sederhana seperti menjadi penjual pembeli atau mungkin percakapan yang lebih sederhana itu juga bisa. Medianya bisa menggunakan flashcard, boneka tangan atau topeng berkarakter. Nah, alasan speaking ini lebih penting itu untuk melatih pelafalan mereka dengan terbiasa dengan kosakata mereka. Kemudian ekspresinya dan keberanian anak untuk berbicara. Jadi kepercayaan diri mereka dalam berbicara bahasa Inggris itu harus ditanamkan dulu. Kemudian yang ketiga itu ada reading, membaca. Nah, di membaca ini prinsipnya anak itu mulai dari teks bergambar sederhana. Jadi ditampilkan gambar dengan teks yang sederhana. Kemudian aktivitasnya dengan membaca bersama, mencocokkan kata dan gambar dengan media buku cerita, big book atau game online membaca. Nah, alasannya reading ini untuk meningkatkan pemahaman kosakata dan struktur kalimat. Nah, anak itu mendapatkan kosakata itu juga dengan membaca. Kemudian yang keempat itu writing, menulis. Nah, menulis ini biasanya anak-anak lebih sedikit susah. Nah, prinsipnya ini tulis dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Jadi satu kosakata dan bertahap ke menulis mandiri. Aktivitasnya bisa dengan menyalin kalimat dari gambar tadi dituliskan lagi, terus melengkapi teks dan menulis deskripsi gambar. Medianya bisa menggunakan IT, biasanya menggunakan worksheet, whiteboard mini, atau juga bisa menggunakan Canva yang lebih interaktif, jadi lebih menyenangkan. Nah, alasannya writing ini ada di terakhir. Biasanya itu anak bisa mulai menyusun ide dari kosakata menjadi kalimat. Nah, kosakata ini didapat dari yang reading tadi. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya mengajarkan bahasa Inggris kepada anak SD ini memerlukan pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, dengan tahapan kognitif mereka, baik secara kognitif maupun secara emosional. Ketika sebagai guru harus mampu mengaitkan teori-teori pemerolehan bahasa dengan praktik pembelajaran yang nyata, serta menggunakan media aktivitas yang kreatif dan menyenangkan. Nah, terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.